Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan mereaction statement dari KJRI Hong Kong yang dimana dikeluarkan tanggal kemarin, yaitu hari Sabtu 2021 bulan Desember ya. Dan statement ini menariknya, ini banyak banget yang tidak setuju terhadap statement yang dikeluarkan KJRI tersebut. Bahkan ini mendapatkan penolakan dengan tagar tolak. Dan banyak banget yang komentar, yaitu sekitar 15.300 lebih ya. Kebanyakan dari komentar mereka adalah tolak tagar, tolak, dan di share sebanyak 3.520-an, dan juga di like sebanyak 5.400 lebih. Jadi kali ini kita akan membahas masalah itu, tentu isi statementnya apa, dan ditunggu bagi kawan-kawan yang pengen banget komentar mengeluarkan suara atau hak suaranya, setuju apa enggaknya terhadap statement tersebut. Ditunggu tanggapan dari kawan-kawan semuanya. Silakan komentar di bawah video channel ini. Isi dari statement yang pertama adalah PMI atau pekerja migran Indonesia yang memperpanjang kontrak atau renew kontrak atau ganti majikan ini harus meminta persetujuan satu dari suami kalau punya suami. Kedua adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah ini harus disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Ini yang pertama. Yang kedua, masuk dari dan tujuan dari BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, agar PMI tetap terlindungi dan mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk bekerja ke negara penempatan. Jika ke Hong Kong, maka diharapkan bahwa keluarga di rumah itu mendukung sepenuhnya ketika renew kontrak atau ketika mau ganti majikan ya. Ini alasannya dari BP2MI. Yang ketiga, yang sudah menikah harus minta persetujuan suami. Yang keempat, yang belum menikah berarti harus meminta persetujuan kedua orang tuanya atau walinya. Yang ke 5, dan ini bakal dilaksanakan 1 Januari 2022. Jadi bulan depan ya, pas tahun baruan. Oke. Ini isi dari statement yang kemarin dikeluarkan oleh KJRI Hong Kong. Nah, bagi kawan-kawan semuanya mungkin banyak banget memiliki alasan kenapa kok sampai enggak setuju. Yang pertama adalah bagaimana sih jika mbaknya yang mau renew kontrak atau ganti majikan ini dengan suami tidak akur ya. Contoh suaminya ada orang lain itu, terus jadi tidak akur ini adalah mungkin masa-masa hampir perceraian. Jadi ya nggak bisa dong mbak-mbak itu minta tanda tangan suami. Tentu suami nggak mau kasih ya, karena memang ngapain dong, kita udah mau cerai kok mau minta tanda tangan persetujuan. Secara otomatis kalau Anda tidak mendapatkan, berarti secara otomatis renew kontrak sampean batal loh itu. Kemudian yang kedua adalah ini ditakutkan orang rumah yang dimana yang nggak paham ya, nggak paham bagaimana cara ngeprint, terus nanti harus jalan minta persetujuan ke lurah atau kepala desa. Ya kalau deket lurahnya atau kepala desanya deket, gak masalah. Kalau lumayan jauh, yang ditakutkan masa-masa pandemi ya seperti ini kan juga menyusahkan orang rumah juga ya, takutnya kan virus juga tersebar gitu ya. Jadi mbak-mbak juga mikirnya sampai situ. Terus yang ketiga, takutnya print-printan untuk ngeprint surat dari pernyataan tersebut ini jauh dari rumah,
Jadi hal itu juga menjadi pikiran mbak-mbak juga. Kemudian yang terakhir tentu ditakutkan ini juga akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh mbak-mbak ketika dia harus ganti majikan atau renew kontrak. Nah hal itu lah yang membuat banyak mbak-mbak nggak setuju tentang isi statement yang dikeluarkan oleh BP2MI kemarin. Oke, ini sekali lagi saya cuma meluruskan buat kawan-kawan semuanya. Sebenarnya itu bukan KJRI yang mengeluarkan surat pernyataan. Itu yang mengeluarkan surat pernyataan adalah BP2MI. Siapa sih BP2MI? Mbak-mbak masih ingat tentang BP2TKI yang dulu mengeluarkan KTKLN atau asuransi untuk pekerja migran? Ingat, ditolak kan sama mbak-mbak di Hong Kong banyak banget, karena memang banyak banget yang dirugikan sama peraturan itu, karena nggak sesuai dengan isi dari aturannya, bahkan biayanya melebihi dari yang sudah ditetapkan. Memang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal itu semuanya untuk meraup keuntungan kelompok tersebut. Jadi mbak-mbak geram itulah mbak-mbak akhirnya menolak baik itu demo atau komentar di sosial media milik BNP2TKI atau KJRI waktu ini ya. Sehingga tahun 2019 KTKLN itu dihapuskan dan BP2TKI itu juga dibubarkan. Kemudian diganti menjadi BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran. Tetapi memang banyak juga kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung kita. Nah saat ini ketuanya adalah Pak Beni. Jadi tak sarankan mbak-mbak, kalau memang benar-benar menolak dan tidak setuju, jangan cuman komentar di fanspage-nya KJRI Hong Kong, tapi juga di fanspage-nya BP2MI tadi. Ya, ini adalah fanspage-nya. Semoga mbak-mbak nanti juga ikut menyuarakan jika itu benar-benar terjadi. Sekali lagi, kita di negara Hong Kong ini sudah ribet ya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong. Kadang-kala berubah. Kemudian soal extend visa yang kadang-kala susah juga ya. Terus adanya aturan-aturan baru, hal seperti itu yang membuat mbak itu jangan ribet lah, jangan nambahin ribet gitu loh, maksudnya dari mbak-mbak seperti itu. Jadi sekali lagi itu tergantung dari kawan-kawan semuanya. Kalau kawan-kawan semuanya kompak dalam menyuarakan hak, dipastikan aturan tersebut itu tidak dijalankan kembali ya. Jadi sekali lagi tanyakan sama diri sampean sendiri, itu butuh apa enggak, perlu apa enggak hal seperti itu. Kalau memang tidak perlu, mari bersama-sama menyuarakan hak Anda di kolom komentar KJRI Hong Kong maupun kolom komentar fanspage-nya BP2MI ya. Nah, dan di sini sudah ada link untuk petisi tanda tangan kawan-kawan yang menolak. Semoga petisi itu membuahkan hasil ya. Apakah ini hari demo? Sekali lagi ini hari tidak demo, karena kalau demo kita melihat bahwa situasi sekali lagi Hong Kong belum pulih ya. Jadi usahakan bagi mbak-mbak yang mendukung untuk menandatangani petisi yang dikeluarkan oleh kawan-kawan kita. Semoga bermanfaat buat mbak-mbak semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.